vision, apa yang mau dijelaskan di dalam vision? Apa sih sebenarnya bentuk vision itu? Ya, vision itu adalah what do we want to become? Kita mau jadi apa nih nanti vision ini? Ya, kita mau jadi apa? Mau jadi besar, mau jadi kecil, ya? Nah, seperti apa ini? Kita mau jadinya nih. Nah, kita nentukan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, vision ini cenderung itu adalah mimpi ya, angan-angan kita mau apa. Boleh nggak angan-angannya, boleh-boleh aja kan gitu. Ya. Nah, jadi berawal dari angan-angan itulah dibuat satu strategi untuk mencapai angan-angan itu. Ya, vision. Yang kedua, mission. What is our business? The scope of firm's operation. Jadi di sini setelah dibuat satu visi, ya, berikutnya adalah menentukan misi. Misi itu harus tahu apa yang mau kita lakukan. What is our business? Ya, jadi antara visi dan misi berkaitan nggak? Itu berkaitan erat ya. Vision, mission, policy itu berkaitan erat semua. Dalam paket ini, visi itu menjadi acuan. Ya. Jadi contoh visi mau jadi apa perusahaan konstruksi terbesar, ya misinya apa? Misinya harus misalnya what is our business ya, misinya itu untuk menjadi konstruksi properti terbesar harus punya bank land gitu, ya harus punya deposit tanah atau punya satu apa namanya sistem desain yang baik atau punya arsitek yang baik, ini contoh ya. Nah, jadi scope of firm's operation itu apa? Kita harus tentukan dulu. Ya, scope-nya apa dulu? Baru berikutnya adalah menyusun satu policy. Policy-nya adalah guidelines, rules, and procedure established to support efforts to achieve objectives. Gitu. Ya. Jadi policy ini adalah kebijakan. Di antara visi, misi, dan policy, visi ini jangkanya panjang, jadi tidak setiap tahun ganti visi itu tidak. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja ya. Semua itu boleh ya. Cuma itu tidak efektif ya. Tidak efektif berarti itu turunan itu akan berantakan ya. Karena untuk pencapaian satu visi disusun satu misi. Nah setelah misi tersusun kita buat kebijakan. Ya jadi kalau seperti ini adalah bisnis ya. Jadi kalau di pemerintahan itu visi itu seperti undang-undang, bisa juga seperti GBHN gitu ya. Nah, misi ini adalah kalau misalnya visi itu haluan negara, misi itu adalah undang-undang, polisi itu adalah SK kebijakan di lapangan. Nah, jadi kalau misalnya GBHN ini setiap setahun ganti ya bergelimpangan ini, undang-undangnya ganti melulu, SK-nya ganti melulu kan gitu. Nah begitu juga ini penerapannya dalam satu perusahaan itu sama. Jadi filosofinya sama ini, ya. Nah, filosofi apakah visi itu harus bagaimana? Harus kaku atau bagaimana? Nah ini kembali lagi kepada masing-masing perusahaan ya bagaimana melihatnya. Jadi karena visi itu adalah satu yang sifatnya general. Ya, yang begitu blur, yang namanya mimpi itu kan blur, nggak rinci, ya. Nah, jadi baru disusun misi dan policy. Nah, ini yang untuk strategi, ya. Berikutnya adalah mengenai openness, ya. Openness ini masih terkait dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi yang dimaksud itu apa sih organization behavior? Ya, organization behavior itu adalah clear direction, blending multiple personalities, communication dan awareness. Jadi ini perilaku-perilaku yang terjadi di dalam organisasi ini khususnya untuk karena ini membuat strategi ya. Jadi membuat strategi ini adalah udah tingkat manajemen ya, at least kalau untuk visi dan misi itu udah di top management ya. Jadi kalau untuk middle itu bisa di tingkat kebijakan atau bisa di misi, di misi ya. Nah, tapi apapun itu keadaannya, siapapun itu di level manapun ya, suatu organisasi itu maksudnya organisasi terbuka dalam arti openness, ada keterbukaan dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan suatu
arah yang jelas, clear direction. Ya, jadi dalam suatu organisasi yang arahnya kurang jelas atau tidak dijelaskan dengan baik, maka itu akan muncul satu penafsiran dan pelaksanaan di bawah itu akan terpencar. Ya. Blending multiple personalities. Ya, jadi di sini terbuka dalam arti bahwa personality pelaksana perusahaan itu bisa membaur. Ya, jadi membaur itu juga terbuka bahwa saya akan melakukan satu komunikasi dengan A, B, C, cross department, cross unit atau cross apa gitu. Communication, jadi dibangun memang communication produk terbuka, ya, yang sifatnya tidak kontraproduktif. Ya, ini yang sering. Jadi ada komunikasi yang sifatnya kontraproduktif. Dalam arti apa? Ya, komunikasi yang sifatnya intimidasi misalnya. Ya, jadi sering misalnya ada komunikasi satu atasan yang ke bawahan atau sesama itu antar departemen yang sifatnya intimidasi. Ya. Artinya apa? Artinya apabila ini tidak tercapai maka ini akan berdampak ke sini dan kamu jadi masalah. Nah, komunikasi seperti itu baik nggak? Itu nyata nggak? Itu nyata ya. Tetapi dalam membuat satu strategi itu tidak memotivasi atau tidak mendukung interdepartment melakukan itu. Ya. Nah, awareness ini adalah bahwa komponen-komponen dalam satu organisasi itu harus aware, peduli dan benar-benar namanya eling ya namanya ya peduli gitu loh ya harus benar-benar sigap menanggapi satu keadaan ya. Jadi ini kenapa perilaku ini hubungannya dengan membuat strategi apa? Ya. Jadi apabila kita tidak aware dengan satu keadaan perubahan di perusahaan, ya, jadi bagaimana kita akan membuat satu strategi yang baik? Ya, jadi contohnya yang terbaru misalnya, ya, pandemi COVID udah sempat menurun misalnya, maka dibuka PPKM. Nah sekarang mulai lagi ini ada lagi terjangkit mulai 1000-an lagi setiap hari. Nah ini gejala apa ini? Kalau tidak aware melakukan itu, bagaimana kita akan menyusun strategi ke depannya? Oh ini enggak, ini cuma biasa-biasa aja. Pokoknya kita PPKM udah dibuka, oke kita bebas gitu. Nah jadi awareness-nya ini kita harus selalu sigap menanggapi satu keadaan. Nah ini adalah unsur internal yang kedua. Yang pertama tadi strategi, yang kedua adalah openness. Ya. Nah untuk sampai di sini ada yang mau diskusi, mau tanya silakan. Dari peserta kelas ada yang mau diskusi untuk dua elemen ini? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke elemen yang ketiga, unite. Ya. Unite itu bisa juga unity. Ya. Unite adalah kesatuan. Di sini yang difokuskan adalah teamwork. Ya. Jadi teamwork itu apa? Teamwork itu adalah kerjasama tim itu bagaimana bisa tercipta sehingga bisa mendukung ada satu unite atau satu unity dalam suatu perusahaan. Ya. Nah, jadi unsur unite itu kenapa bisa penting untuk satu strategi? Karena dalam unite itu ada beberapa unsur yang memang harus melekat. Ya, jadi unsur-unsur apa? Unsur trusting, healthy conflict, committing accountable collective results. Ya, jadi dalam kesatuan itu kita harus ada rasa saling percaya. Konflik ada nggak? Ada. Persaingan ada nggak? Ya ada. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada persaingan dalam satu organisasi. Ya, tetapi persaingan itu harus sehat. Dalam artinya bukan
Saingan seperti anak kecil ya, jadi bersaing di ruang rapat, begitu keluar ruang rapat masih saling mencibir gitu loh, terus ngobrol di depan, di belakang digosipin lagi kan gitu. Nah, jadi ini harus dewasa kalau dalam satu organisasi. Konflik perbedaan pendapat dalam ruang meeting, satu pepaparan itu udah biasa ya. Nah, begitu keluar kita supaya bisa kesatuannya kita harus komit apa yang sudah diakuin atau kita terima atau diterima dalam satu pertemuan ya kita harus komit bahwa tidak bisa melakukan sabotase di tengah jalan ya. Nah, sering dalam praktek ya ada kalanya dalam praktek orang di ruang rapat itu setuju, begitu keluar dia menggalang kekuatan nanti di ujungnya nanti bisa disabotase. Nah, ini biasa terjadi. Apakah itu umum? Ya umum ya. Nah, umum tetapi sulit dibuktikan ya karena memang ini adalah perilaku-perilaku yang di bawah tanah ya, sebutan saya di bawah tanah. Nah, ini tidak membangun, ini kontraproduktif ya. Nah, accountable itu memang bisa bertanggung jawab ya. Pertanggungjawabannya jelas ya. Dalam satu kesatuan, untuk mencapai satu kesatuan semua anggota tim itu harus saling bertanggung jawab dan jelas bagaimana dan menghormati collective result. Jadi itu ada satu keputusan yang bulat ya. Ini terkait juga dengan tadi yang saya bilang konflik tadi. Apabila ada yang sudah diputuskan ya karena sudah dibahas dalam satu pertemuan dan sudah dipikirkan resiko-resikonya, apapun hasilnya kita harus terima karena sudah dibahas ya semua. Nah, dan apabila hasilnya tidak baik dalam pelaksanaan, apa yang harus dilakukan? Jadi bukan saling mencibir dan saling menyalahkan, tetapi kita harus cari ada solusi. Bagaimana untuk keluar dari kesulitan itu? Oke, ini adalah mengenai unite, kesatuan. Ya. Berikutnya adalah mengenai resources. Nah, di resources ini adalah menakar kemampuan, firm capability. Ya, firm capability itu apa nih kemampuan perusahaannya dalam bentuk sumber daya tangible atau intangible resources. Ya, kemampuannya di mana? Jadi perusahaan kalau membuat satu strategi juga harus tahu, harus nakar, ya, harus menakar, harus mengukur kemampuannya apa. Ya, jadi mau ikut satu perlombaan apa? Lari maraton misalnya. Kita harus menakar ya, mampu nggak kita? Punya fisik oke, ya? Atau memang punya apa yang mendukung itu? Nah begitu juga dalam satu perusahaan. Membuat satu strategi, strateginya bisa indah ya. Visi boleh indah nggak? Jadi artinya visi boleh indah nggak? Visi boleh indah. Tetapi pada saat membuat satu strategi, saat kita melihat resources, lihat kembali resources ini mendukung visi apa enggak. Kalau tidak mendukung, apa yang harus dilakukan? Nah di sini strategi-strateginya, ya. Nah atau memang nggak mendukung setelah tidak mungkin diupayakan. Harus dirubah yang mana? Ya harus dirubah. Bisa aja visi dirubah, misi dirubah, policy dirubah. Ya, jadi artinya dalam membuat satu strategi, ya itu tidak ada bahasa sakral yang tidak bisa digerakin, nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Boleh rubah nggak? Boleh, tetapi rubahnya bukan pada saat mau jalan. Ya. Tapi sebelum jalan, udah rubah. Nah setelah jalan bisa 3 bulan, kita akan review. Nah bisa rubah nggak? Ya bisa. Jadi rubahnya, kebijakannya dirubah, ya atau misinya ditambah atau bagaimana. Ya. Nah jadi kesakralan strategi itu ada kalanya membuat satu kekeliruan atau jebakan ya bagi manajemen ataupun bagi pelaksana. Itu namanya pitfall-nya itu ya, jebakannya bagaimana. Jadi balik lagi ya. Intinya kita harus lihat di resources perusahaan ini ya. Nah, resources perusahaan tangible dan intangible. Bisa apakah resources ini bisa dikembangkan atau dirubah ya? Yang mana nih porsinya yang lebih besar dalam satu perusahaan yang difokuskan
Nah, ini disesuaikan dengan misi atau visi perusahaan. Jadi kalau visi mau jadi perusahaan tadi contohnya properti. Nah, mau jadi properti yang kelas dunia dengan desain-desain yang luar biasa kan gitu. Nah, apakah resources kita ada? Ternyata resources di perusahaan ini kita punya desainer anak-anak muda yang memang kreatif dan punya inovatif ya, desainnya bagus. Nah, itu kan intangible resources kita besar. Atau memang kita adalah apa namanya, tuan tanah yang luar biasa, punya bankline yang besar. Nah, ini jadi kalau kita mau jadi properti yang besar, kalau posisi punya bankline besar, artinya porsi yang harus dibesarkan adalah intangible-nya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini contoh sederhana mengenai strategi ya, terkait dengan resources. Jadi dinamika berpikir ya, dinamika analisis ini dibutuhkan. Ya. Jadi apabila tidak ada dinamika dalam membuat strategi, itu strategi ya jadi ini istilahnya jadi figura ya. Jadi hanya dicetak-cetak, bikin bagus-bagus, terus masukin bingkai, ditempelin di dinding. Tiap orang datang lihat. Nah, terus nanti ada ada kunjungan-kunjungan atau karyawan baru, kita sebutkan nih visinya kita gini, misinya seperti ini. Nah, ya jadi turunannya seperti apa? Kalau turunannya tidak fleksibel, ya itu tidak ada dinamika, tidak ada fleksibilitas, yaitu jadi figura. Ya. Nah, ini sampai di resources, ya. Ada yang mau diskusi, silakan. Izin Pak Sopian Pak. Ya, silakan Pak Supian. Silakan Pak Sopian. Iya Pak. Atau apa? Silakan. Ya, izin Pak. Silakan. Dalam menentukan manajemen strategi, Pak, tentunya kan kemampuan dari resources kan tidak sama merata, Pak. Betul. Apakah kita bisa menentukan skala prioritas sehingga manajemen strateginya melihat berdasar pada kekuatan yang kita punya? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, pada saat kita merasa bahwa resources kita itu katakanlah sama-sama rata, Pak. Tentunya kan pola kebijakan dari manajemen strategi juga akan berbeda-beda. Apakah itu bisa diterapkan seperti apa, Pak? Kemudian yang terakhir, Pak, yang ketiga, izin Pak, kalau melihat ada utility tadi Pak, saya agak telat. Di utility itu sepertinya faktor mental yang dominan sepertinya, Pak. Artinya semuanya itu akan berjalan seirama, secara harmonis apabila mental dari perusahaan atau karyawan atau implementnya itu baik sehingga menerima semua kebijakan manajemen strategi. Izin Pak, apakah mental strategi juga masuk dalam kategori di posisi unit yang mana ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Oke. Sebelum saya jawab, boleh saya tahu, boleh Bapak latar belakangnya di swasta apa di ini nih? Pak, saya di pemerintahan Pak. Pemerintahan. Kebetulan saya di S1-nya di ekonomi Pak. Oke. Pemerintahan ini yang pengaturan atau departemen mana nih? Berapa? Departemen mana? Apa kementerian? Saya di Wali Kota Jakarta Barat, Pak. Oh, Wali Kota. Nah, berarti ini lebih ke ini ya, apa namanya? Kebijakan. Birokrasi. Bidang apa? Ya, kebijakan birokrasi, Pak. Kebijakan birokrasi ya. Jadi Bapak di pembuat birokrasi, pembuat ketentuan. Ya. Ya. Oke. Nah, ini Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi yang ada mengenai Unity ya, terus mengenai resources ya. Yang kedua nih yang kurang jelas, Pak. Boleh diulang? Pada saat kita sudah membuat skala prioritas tadi, Pak. Katakanlah pada saat kita menentukan ada semacam resources kita yang menonjol, artinya kan kita punya kebijakan yang berbeda. Dan pada saat kita mempunyai merasa
resources kita adalah sama rata, kebijakannya akan berbeda. Itu yang tadi. Yang kedua itu pada saat merasa bahwa resources kita bersama rata, apa yang kita lakukan kebijakannya, Pak? Oke. Ya. Jadi yang pertama yang saya setuju ya dengan Bapak yang seperti yang saya jelaskan juga, bahwa apakah kita akan membuat satu strategi sesuai dengan resources kita, ya. Nah, itu seperti yang saya jelaskan. Jadi bobotnya itu boleh. Jadi pada saat membuat satu strategi, kita lihat dulu kemampuan kita di mana, kekuatan kita di mana, ya. Nah, akan tetapi dalam membuat satu strategi yang sesuai dengan bobot kemampuan, bobot yang lemah itu tetap harus dibuat sub strategi atau kebijakan atau policy untuk memperkuat supaya seimbang. Ya, seimbang dalam arti apa? Itu adalah masuk ke plan B. Ya. Plan B seperti apa? Jadi saya kasih contoh ya. Ini contoh sederhana. Jadi contoh Bapak mau pergi kemana? Berkunjung ke satu tempat, ya. Bapak punya mobil, ya. Nah, kalau bisa berkunjung ke satu tempat, Bapak punya kendaraan, punya mobil dan punya sepeda motor, bilang. Oke. Nah, Bapak rencana 3 jam lagi berangkat ke satu tempat, ya. Memang cuacanya panas, gitu. Bapak bilang, saya kan punya mobil dan punya motor, cuaca panas ya, saya keputusannya saya ambil strategi, saya pakai mobil lah, gitu, sesuai dengan resources yang kita punya. Nah, artinya jadi dalam membuat satu strategi, ya, itu tidak bisa 100%, harus ada plan B. Bapak udah tentukan, oke, saya pakai mobil plus 100%, jadi kalau Bapak membuat strategi 100%, artinya Bapak tidak akan memakai sepeda motor untuk pergi. Oke. Nah, apabila Bapak telah menentukan 100%, sepeda motor untuk dipakai, ya, itu akan terabaikan. Ya. Nah, ini kan yang akan datang. Strategi itu bukan buat yang akan datang ya, bukan buat yang sekarang nih. Ya kan belum terjadi nih. Kita buat strategi untuk mencapai sesuatu tujuan. Pada saat mau berangkat nih 3 jam kemudian, oke, jalanan macet, dapat berita ini tidak bisa, kalau Bapak pakai mobil itu 5 jam baru nyampe, gitu loh. Sedangkan Bapak harus pergi nih, artinya Bapak harus pakai motor supaya bisa pergi dengan waktu tempuh yang lebih cepat, ya. Nah, apabila Bapak pada saat membuat satu strategi 100% pakai mobil, berarti ini Bapak tidak punya rencana lain lagi. Tetapi kalau Bapak ada plan B, oke, 90% saya udah pastilah pakai mobil. 10% lagi saya akan pakai sepeda motor. Nah, dengan ada 10% ini, the plan B, motor itu kan saya akan coba dinyalakan dulu. Ya, apakah masih layak dipakai atau aktif. Nah, ini untuk yang pertama. Artinya strategi itu memang harus disesuaikan dengan resources yang kita punya, tetapi ada satu policy mendukung bahwa resources itu semua bisa dipakai, siap untuk dipakai. Ya. Nah, dan kedua, sesuai dengan resources itu, apa kita bisa punya satu kebijakan lain? Karena ini kebijakan-kebijakan itu adalah satu alat untuk eksekusi di lapangan. Nah, itu sering terjadi, apalagi kalau misalnya seperti pelaksana lapangan, ya, itu ada tiba-tiba terjadi satu hal di lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan ataupun yang bisa menyimpang. Nah, intinya boleh nggak? Untuk orang lapangan membuat strategi secara taktis itu boleh. Jadi kalau dana kan ada namanya dana taktis ya. Nah, dana taktis itu sering tidak dibudgetkan. Ya. Kalau misalnya mau direimburse ke bagian keuangan, wah ini dananya tidak tercantum nih Pak, dalam budget nggak ada Pak, ya kan? Pusing kan kita. Nah, di situ dibutuhkan satu proses ya dari pelaksana untuk melihat, pertama adalah bisa dipertanggungjawabkan dulu, ya. Nah, yang kedua itu ya harus ada satu proses approval-nya bagaimana, ya. Nah, kalau masuk ke dalam bidang keuangan itu harus ada pos-pos ataupun transaksi itu bisa ditampung dan dilegalkan.
Tapi kalau tidak bisa dilegalkan, nanti kalau diaudit ya jadi masalah kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga mengenai unity atau unite tadi, ya seperti Bapak bilang, itu apakah ada satu strategi moral apa? Ya itu udah harus pasti. Nah, itu pembinaannya bagaimana? Itu di SDM nanti, ya di apa softwarenya atau di hardwarenya, itu di rekrutmen di mana? Itu memang perlu. Baru bisa terjadi unity tadi atau unity tadi. Ya, makanya dalam komponen unity harus ada trusting, healthy, conflict committing, dan lain-lain. Ini memang ya lebih sifat ke moral dan mental. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk membuat satu strategi sekarang itu tidak bersifat parsial, tidak berdasarkan disiplin ilmu secara parsial lagi. Itu adalah holistik. Ya, jadi harus secara keseluruhan semua komponen ada, cuma yang yang diperhatikan itu bobotnya berapa. Ya, bobot misalnya SDM itu berapa, untuk pelaksanaan di lapangan itu berapa. Nah, itu bobotnya. Ya, nah jadi bobotnya itu siapa yang bisa nentuin? Nah, ini pembuat kebijakan itu siapa? Nah, ini manajernya gitu. Nah, diusulkanlah ke top management gitu. Ya. Nah, ini tanggapan saya, penjelasan saya, Pak Supyan. Apakah menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Silakan, ada yang lain? Izin, Pak. Lufti, Pak. Lufti ya? Siap, Pak. Ya, baik, Pak. Pak, dalam kita menjalankan roda manajemen atau strategis, itu kan terkadang kan kita terbentur antara efektif dan efisien ya, Pak. Ya. Jadi yang kayak tadi Bapak contohkan sampelnya ketika suatu saat kita lebih memilih yang efektif atau efisien, Pak. Oke, itu pertanyaannya? Hah? Pertanyaan itu efektif atau efisien? Iya, jadi kan kalau itu lebih mengutamakan yang efektif ataukah efisien, Pak? Oke, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Cukup. Pak Lufti, sebagai apa? Maksudnya wira swasta atau profesional dan bidangnya mana? Sudah dengaran jelas? Halo? Pak Lufti? Pak Lufti di profesional dia, Pak. Di bank dia, Pak. Oh, Pak. Kebetulan saya berdiri. Oke, di perbankan ya. Nah, pertanyaannya kan ini memang efektif atau efisien. Mana yang duluan kan gitu, ya. Nah, ini satu kondisi kalau dilihat dari substansinya berbeda. Satu efektif itu jadi sering yang dipahami ya. Kalau efektif itu sulit untuk efisien. Begitu efisien sulit untuk efektif, kan begitu. Ya. Jadi relevansi efektif itu adalah capai sasaran secara tepat. Sedangkan efisien capai sasaran dengan satu pengorbanan yang rendah. Jadi orang bilang mana bisa dapat kualitas tinggi dengan pengorbanan rendah. Nah, gitu, efektif dan efisien ya. Nah, ini ada kontradiktifnya. Tetapi secara teori itu benar. Tapi secara praktek bukan substansi itu yang dianalisis. Ya. Nah, yang dianalisis apa? Produk kita ini, produk yang mau kita atau masalah yang mau diselesaikan ini strategi apa nih, strategi manajemen strategi ya, saya bilang ini lebih kaitannya ke produk ya. Nah, produk yang mau ditawarkan ini substansinya di mana? Di kualitas atau di pengorbanan cost? Ya, jadi saya bisa kasih satu contoh ya sederhana, walaupun bukan di perbankan. Perbankan juga ada sekarang ya. Nah, saya kasih satu contoh yang lebih nyata ya, yang mungkin semua orang itu tahu ya, tile.
apa namanya, ubin ya, ubin keramik ya, ubin keramik. Nah, ubin keramik itu si konsumen ya maunya apa ini? Maunya daya tahan atau maunya yang ngejreng? Ada dua ya. Nah, jadi kalau mau daya tahan tinggi ya jangan beli yang keramik lah. Ya. Beli yang namanya yang di atas keramik gitu. Ya. Nah, jadi itu ada granite tile segala macam. Itu lebih mahal. Ya. Sedangkan kalau mau yang mirip granite tile dan murah ya beli yang keramik printing. Nah, untuk dua jenis produk ini, cara produksinya menjawab pertanyaan Pak Lufti tadi, mana yang dikejar? Efisien dulu atau efektif dulu? Gitu. Nah, untuk produk granite tile, dia akan mencari pertama efektif dulu. Bahwa produk dia sebagai granit, dia mementingkan kualitas. Kualitasnya masuk nggak sebagai granite tile. Yang kedua, prioritasnya dia akan hitung kembali. Cost saya efisien. Ya, karena kenapa? Karena masing-masing produk itu sudah punya konsumennya. Begitu juga yang keramik. Ya, keramik karena itu adalah konsumennya meluas yang ingin memiliki produk yang menyamai atau keindahan produk yang lebih tinggi kelasnya, dengan sendirinya si konsumen akan mencari sesuatu yang ngejreng, pokoknya ya kualitas nggak masalah dulu dah, yang penting saya bisa memiliki barang yang sekualitas itu, tapi fungsinya sama kan. Artinya dia akan cari dari harga. Nah, untuk produsen yang keramik yang menyamai granit atau keramik biasa, dia akan mengusung efisiensi dulu, baru nanti kualitas. Ya, jadi antara efektif dan efisien itu dua-duanya memang berbeda. Tetapi dalam pelaksanaan itu harus milih yang mana, itu disesuaikan dengan karakteristik produk. Ya, nah, itu penjelasan saya, Pak Lufti. Iya, Pak. Baik, Pak. Menjawab atau menjawab, Pak. Oke. Jelas, cukup, Pak Lufti? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Yang berikutnya ada lagi? Ya, Pak, izin bertanya, Bapak, dari Runi, Pak. Ibu Uni ya namanya ya? Ibu Hairuni. Halo. Ibu Hairuni. Betul, Ya. suara kedengaran? Ya, oke. Silakan, Bu. Ya, saya tertarik pembahasan Bapak yang tentang unity atau or unite teamwork. Kebetulan saya banyak membawahi beberapa staff. Saya sangat membutuhkan strategi teamwork tersebut di dalam unity. Di sini ada trusting, healthy conflict, committing, accountable ini garis threshold. So I'm just want to ask, teamwork yang sehat untuk mencapai konflik yang sehat itu seperti apa? Karena terkadang pemikiran pemimpin dengan staf itu sangat bertolak belakang. Seakan-akan pemimpin itu hanya menjustis ataupun hanya tidak mensupport. Kita semua di sini teamwork gitu untuk mencapai suatu goal tertentu. Pembahasan di sini sangat tertarik sekali. Tolong dijelaskan bagaimana misi dan kisi-kisinya untuk mencapai konflik yang sehat itu di dalam teamwork itu sendiri, Pak. Masuk ke dalam misi. Terus bagaimana cara kepemimpinan sehingga kita teamwork itu mencapai health konflik. Jadi konfliknya itu sehat, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling menuduh, tidak ada yang namanya very bad thing gitu atau negative thinking gitu. Gimana? Karena saya pernah memimpin di suatu negara itu
teamwork-nya keren banget. Sedangkan saya masuk ke negara sendiri, saya kesulitan sekali karena banyaknya fitnah, banyaknya negative thinking. You cannot do it. Just ini loh negaraku gitu loh. Kenapa nggak bisa kita seperti negara mereka yang semua to the point dan real gitu loh. Nggak suka gitu. Di depan, fair-fairan, jangan di belakang gitu loh. Jadi intinya, mari kita sama-sama negara Indonesia ini negara yang maju sebenarnya. Dengan sisi norma-norma, dengan adanya Pancasila, dengan adanya mereka ini bekerja sama dengan gotong royong dalam kesatuan Pancasila, seharusnya bisa kita lebih hebat teamwork-nya dengan negara-negara berkembang lainnya gitu. Makanya bagaimana Pak untuk teamwork yang hebat, handal, dan kita bisa memasuki dalam kepemimpinan di Indonesia ini, gitu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya tanggapi, saya selalu ingin tahu ya latar belakang Ibu, maksudnya profesi sebagai apa dan bidang apa gitu. Kebetulan profesi saya di bidang kesehatan, Pak, izin. Kesehatan, departemen dong ya? Hanya saya hanya pemikir yang selalu ingin tahu. Enggak, kebetulan saya swasta Pak, dan saya pernah di pemerintahan tapi enggak di Indonesia. Oke, jadi artinya sekarang kan di perusahaan swasta ya? Ya Pak. Oke, dari penjelasan Ibu sebelumnya, Ibu kan banyak ada satu ya, kalau saya bilang memang ya kategori saya ini terus terang ya, kategori saya ini ada satu hal yang Ibu saya sebut itu komplain lah kan gitu ya, komen mengenai keadaan di Indonesia ya, perilaku manusianya. Oke, saya lihat ya, jadi Ibu kan ingin bagaimana ini bisa sama yang idealnya lah ya, bisa terima secara, jadi artinya tidak kontraproduktif hasilnya ya. Nah, sedangkan yang kita hadapin itu sering kontraproduktif. Nah, jawabannya ini karena karena Indonesia ini orangnya itu mau orang siapapun ya. Jadi semua pekerja yang sudah di Indonesia ya itu akan membaur ya, mengadop budaya Indonesia ya. Nah, ini contoh tadi Ibu bilang pernah bekerja atau pernah berkarya di luar negeri misalnya ya, terus kembali ke Indonesia. Nah, ini satu perbandingan sederhana yang menegaskan bahwa siapapun yang sudah masuk ke satu negara, dia perilaku akan berubah, dia akan berbaur, dia akan mendok. Nah, ini yang membuat jadi masalah. Ibu misalnya kerja di mana? Di Amerika nih ya. Kalau kita banding orang yang kerja di kantor Amerika dengan orang Amerika yang kerja di Indonesia di kantor juga, itu perilakunya beda. Ya, di Amerika mungkin dia akan lebih tegas. Di Indonesia dia akan lebih tepos liro, ya, lebih solider dan lebih empati gitu. Nah, ini budaya Indonesia. Tepos liro, empati itu budaya Indonesia di negara Barat itu kurang ya, budaya seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, Ibu bilang bagaimana nih harusnya begini. Nah, harusnya bagaimana? Kembali lagi ya. Yang dihadapi oleh Ibu adalah atas, tengah, bawah. Kalau tengah mungkin Ibu di tengah, atau kalau Ibu di atas gitu. Ya, saya tidak tahu Ibu ada di top atau di middle atau di pelaksana sih nggak mungkin. Tapi nyatanya di lapangan Ibu akan hadapin 3 bagian ini. Ya, dengan anggapan masih ada sebenarnya ada 1 bagian lagi, tapi dengan anggapan bahwa kita profesional, bagian itu tidak intervensi, tapi di Indonesia itu intervensi. Satu lagi adalah pemilik. Jadi di Indonesia ini secara teori di luar negeri yang profesional kita cuma hadapin 3. Top management, middle and low management, and mungkin yang di bawah itu eksekutor ya, 4. Tapi eksekutor itu kan karena hanya menjalankan perintah. Nah, sekarang kita bahas itu adalah yang mereka itu yang punya kontribusi membuat satu kebijakan. Nah, di Indonesia ada 4. Nah, 4-nya ini bagaimana? Jadi katanya cuma 1, intinya cuma 1. Komitmennya bagaimana dari awal? Gitu. Ada nggak komitmennya? Ini yang jadi masalah. Buat komitmen semua, pada saat awal ya kita komit, kita harus begini, ya. Setelah komit, bukan komit di awal, tapi artinya komit from A to Z, ya. In the middle
of the journey itu nggak boleh rubah, harus komit. Whatever it has happened, whatever it is the risk, ya, gain or loss, gitu. Nah, jadi yang masalah, yang dalam manajemen pada saat gain ya, they say you are very good, when you lost, they'll kick you, gitu. Nah ini nggak bisa. Pada saat loss, bukan dia pimpinan bukan harus kasih punishment. Ya, kalau memang itu loss-nya bukan fraud, bukan itu. Tapi kalau follow the rule itu masih loss. Sebenarnya bukan salah pelaksana dan bukan salah siapa-siapa, tapi salah semuanya. Ya kan? Artinya you miss make the planning. You miss make the plan. Gitu. Nah, miss-nya itu siapa? Together. Ya, the decision is come together as a collective decision. Jadi biasanya karena memang namanya manusia itu kan maunya cari selamat dulu, ya. Jadi yang ada nama selamat, maaf ya, bukan menyinggung nama selamat gitu, ya. Tapi memang itu wajar nggak? Semua manusia mau cari selamat, ya toh? Itu wajar. Tetapi dalam keadaan tertentu selamat itu harus selamat apa, gitu, ya. Tidak selfish, ya. Jadi tidak melarikan, bukan escape lah kan gitu. Nah itu. Jadi komitmen yang dibuat bersama dan akan dijalani bersama satu. Kedua, pada saat ada masalah bukan saling menyalahkan, tetapi kita cari solusi yang seperti saya sebut tadi. Solusi. Bagaimana kita solusinya? Nah, jadi apabila sudah ada komitmen semua pihak dan memang sudah tahu kita ada guideline, kalau ada gagal kita harus ada cari solusi. Mudah-mudahan di dalam satu organisasi itu akan sehat. Gitu. Walaupun itu sulit, ya itu adalah kondisi yang ideal. Ya, bahkan di perusahaan Amerika pun yang terbaik pun ya ada, atau di dunia yang terbaik pun ada yang terjadi seperti itu. Tetapi itu adalah proses yang terbaik seperti itu. Nah, mungkin nggak mencapai yang sempurna? Tidak mungkin, karena manusia itu tidak bisa kita atur 100%. Nah, jadi apa yang mau kita capai? So what gitu loh. Mau ngapain kalau gitu teori-teori percuma aja? Ya enggak. Cuma kadarnya berapa? Ya. Kita punya target 100. Prestasi kita mau capai 100. Tinggal seperti kita sekolah. Mau belajar, kalau bisa dapat nilai yang A, mentok gitu. Kalau A mentok nggak dapat, A minus juga boleh, B. Nah, di situ ditentukan dari sisi komitmen. Salah satu komitmen dari manajemen. Ya. Ideal budget 100, kita over budget 110. Ideal 100 juga oke lah yang kedua. Kalau enggak, kita toleransinya berapa? 20%. Berarti kita mencapai 80. Nah, jadi toleransi itulah yang dibuat. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya masih batas toleransi, ya fine. Nah, supaya itu bisa berjalan dengan baik apa? Harus punya disiplin review, periodically review, gitu. Nah, dan semua terus alert. Nah, di situ yang disebut namanya itu kita harus ada alertness-nya bagaimana, itu awareness-nya bagaimana, ya. Nah itu. Itu Ibu Hairuni, tanggapan. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Pak. Nanti saya terapkan sistem dari awal komitmennya. Terus kesadaran untuk mencapai suatu goal itu, bila komitmennya menurun, kita akan mencari solusi bersama-sama tanpa ada menjatuhkan, tanpa ada yang kambing hitamkan, dan insya Allah memang organisasi itu akan berhasil. Kadang karakteristik susah kita untuk mencapai goal itu sendiri. Mungkin kalau strategi saya sendiri akan dengan sikap yang mana kalau memang di batas ambang toleransi dalam berkomitmen, itu akan ada punishment. Sikap itu dan toleransi itu, dan juga yang tadi Bapak sebutkan disipliner itu emang harus ditegapkan dalam suatu komitmen dalam teamwork. Jadi kalau seandainya teamwork tidak ada disipliner, nggak ada komitmen dan tidak ada keputusan bersama, itu namanya sukses ya Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke, next. Ada lagi? Izin Bapak. Silakan. Ya.
Tadi konten yang sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak paparkan terkait dengan Unity tadi, Teamwork yang menjawab pertanyaannya Ibu Heruni. Ya. Mungkin kalau saya bisa sharing, di sana gaya kepemimpinan ataupun sikap kepemimpinan pertama mungkin itu sangat berpengaruh ya Pak. Dan yang kedua mungkin kalau kita perhatikan kan mungkin budaya Indonesia lebih kepada mengarahnya lebih kepada stimulus respon mungkin ya Pak ya, di mana setiap perilaku itu dilihatnya direspon, kesalahan itu dilihatnya adalah satu kesalahan gitu, bukan berarti sesuatu yang ditanggapi menjadi solusi gitu. Mungkin ada kaitannya dengan teori kontrol juga mungkin ya Pak ya, apakah demikian ya Pak ya? Ya, maaf. Sih ya, boleh, ini diskusi bebas ya. Iya Bapak. Nah, itu yang Ibu Desi sampaikan itu fakta dan benar. Itu komentar saya itu adalah budaya. Budaya. Karena budaya itu memang terus terang budaya orang Asia. Ini yang sebelum saya masuk budaya Asia, ilmu yang dipelajari saat ini tuh ilmunya tuh dari Barat ya, dari Barat, sehingga itu dibuka satu keterbukaan. Sedangkan di Indonesia terbuka tapi setengah buka karena di Asia ya rasa hormat ke yang senior itu ilmunya tinggi. Bukan hanya tinggi, itu kudu, itu harus gitu. Hukumnya kan harus. Manut orang tua walaupun salah wajib kan gitu ya. Nah di Indonesia kalau anak manggil nama bapaknya itu kan kurang ajar itu. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Barat, dia manggil nama bapaknya itu biasa kalau udah dewasa gitu loh ya. Nah di situ kesetaraan. Nah itu beda budaya. Nah balik lagi ke seperti Bu Desi bilang, kalau itu cenderung menyalahkan ya. Sekarang yang harus dibedakan dalam praktek itu posisi kita itu di mana? Posisi di perusahaan atau di mana? Jadi yang dituntut di situ yang seperti saya jelaskan ke Ibu Heruni tadi, itu harus ada komitmen walaupun dia senior, walaupun dia tua, pemilik apa, kita harus komit, tidak boleh saling menyalahkan. Tapi kalau dia mau saling menyalahkan ya yang di bawah nggak usah pikir lagi. Tinggal Bapak ngomong aja mau kemana, Bapak ayo ngomong ya, udah kita ikutin sok, selesai, aman. Ya. Dapat pujian terus, ini anaknya patuh kan gitu. Kan gitu. Kalau begitu salah, terima kesalahan, manut juga. Paling disayang itu. ABS ya Pak. ABS, gaji cepet naik, jabatan cepet naik. Pokoknya gampang. Karena kenapa? Manusia itu yang nggak modal begitu bisa jadiin tameng. Bisa jadi baju anti peluru. Kan gitu. Nah, seneng dong kalau bos ada anti pelurunya kan gitu. Nah, jadi yang Ibu bilang benar nggak? Itu benar kenyataan. Ya. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Mengatasi itu ya balik lagi. Itu memang kalau untuk manajemen mengatasinya itu cuma komitmen. Cuma pada saat menjalankan komitmen itu, taktik apa yang harus dijalankan? Nah, taktik itu yang berbeda. Kebijakan di lapangan itu berbeda. Karena karakteristik organisasi itu berbeda. Ya. Karakteristik organisasi berbeda dalam arti apa? Dalam organisasi yang saya bilang tadi, ada berapa bagian tuh, berapa level itu, beda-beda orangnya, ya. Penanganannya dari sisi human resource, ya. Itu Ibu Desi. Punten Bapak, berarti kalau misalnya di dalam teamwork tadi yang Bapak katakan bahwa misalnya terjadi budaya seperti itu, berarti bisa dikatakan bahwa teamwork yang sehat asalkan berkomitmen gitu, walaupun dengan ada sedikit gejolak tadi yang harus manut seperti itu berarti belum tentu akan selalu menghasilkan perilaku organisasi openness-nya yang baik, begitu ya Pak ya? Walaupun misalnya di dalam dirinya komitmen di dalam teamworknya itu, tetapi ya tadi karena ada sesuatu tanda kutip gitu, itu berarti belum tentu teamwork yang sehat itu ya, sehat tanda kutip itu pasti bisa dapat menimbulkan perilaku organisasi openness-nya yang bagus, begitu ya Pak ya? Ya tidak bagus ya, setengah buka setengah tutup, saya bilang setengah gitu kan gitu. Gitu? Iya.
Jadi kalau giliran dapat untung besar ya udah tepuk tangan, hebat. Kalau begitu salah, udah digabruk. Lari ya. Digabrukin tuh kan, digedotin kepalanya. Iya Bapak. Nah, jadi sebenarnya ini adalah satu kedewasaan ya. Jadi semua level itu. Nah, jadi kalau misalnya masalahnya ini dalam organisasi yang sering terjadi, yang level atas itu selalu lebih benar dibanding dengan level bawah. Dan harus dihormati, kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang level yang di swasta pemilik misalnya gitu ya. Kalau misalnya yang di birokrasi tingkatnya irjen, pernah kan diperiksa kalau pegawai negeri periksa sama inspektorat irjen, salah nggak irjennya? Nggak pernah salah ya kan, pasti nemu aja gitu, walaupun udah bener 100%, menurut kita 100%, nanti ada 1% yang muncul salah gitu. Karena kenapa? Karena tugasnya tuh memang harus nemuin kesalahan, Bu. Kalau dia pulang ngebawa kesalahan, diomelin. Kamu yang angkat jadi irjen kok kerjanya kok bener semua, gimana? Padahal memang udah bener semua gitu loh. Ya, nah itulah ada yang ketidakdewasaan menurut saya. Ini yang memang masalah gitu ya. Nah, boleh nggak kalau Ibu misalnya nanti jadi irjen nih, boleh nggak saya periksa semuanya, nggak ada yang salah, benar semua? Boleh, tetapi Ibu harus ada saran perbaikan, bukan kesalahan, karena semua pekerjaan tidak ada yang sempurna, gitu. Ya. Nah, jadi begitu juga sebagai orang auditor, kan pernah diperiksa auditor misalnya apa BPK, BPKP gitu, datang, wah kita ketakutan nih, wah pokoknya salah aja gitu. Nah, ini memang satu perilaku ya yang dikaitkan dengan tugas tanggung jawab jabatan. Itu ya. Oke, Bu Desi. Ya, terima kasih Bapak, ini jadi diskusi ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, jadi saya akan lanjutkan ke resources dan satu komponen. Ada izin Pak Haji. Silakan. Siapa Pak? Iya, kayaknya tertarik dengan Pak Muhammad Pak Haji. Ya. Ya, silakan. Iya, menarik memang kalau berbicara tentang teamwork ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi ya pendapatnya rekan-rekan bagus sekali. Saya hanya menambahkan kalau yang untuk teamwork ini kan ada tingkatannya nih Pak. Jadi kalau memang dalam suatu tim, ya saya juga kebetulan kerjanya tim juga nih Pak, di bukan tempat kerja. Ya, Pak? Bukan timpuk ya, yang penting bukan timpuk. Kalau tim nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, silakan Pak. Di dalam teamwork itu kan ada tingkatannya ya. Kalau kita hanya 2 orang kerjasama, kemudian meningkat lagi ada yang namanya teamwork. Nah itu lebih tinggi lagi, di mana persatuannya. Di sini kita lebih lihat ini Pak, kalau dalam teamwork itu, kalau kita sudah merasa sebagaikan keluarga, ya, itu ibaratnya kalaupun kita ada sesuatu hal, itu lebih mudah dibicarakan. Ya. Kalau mereka sudah merasa, wah ini adalah keluarga saya gitu kan, teamwork kita. Jadi dalam penyampaian pun ataupun dalam kasarnya menegur, atasan itu tidak seperti menegur orang lain, tapi bisa dengan personal approach yang baik gitu kan. Nah disitulah memang budaya kita memang ada kelebihan juga. Memang saya juga pengalaman kalau di luar itu Pak benar-benar strength gitu Pak ya, disiplinnya. Apalagi di kita ada istilah, wah kalau kerja di perusahaan Jepang begini, ataupun bekerja di perusahaan Amerika, you telat 2 menit aja, you udah get out gitu kan. Kalau di kita kan kadang-kadang suka santai gitu. Tapi kembali lagi Pak, kalau kita lihat teamwork, kalau kita sudah merasa seperti keluarga di tim itu, ya, dalam penyampaian ataupun dalam diskusi ataupun dalam peneguran, itu tentunya akan lebih baik gitu kan, sehingga terjadi kerjasama yang baik. Tidak SDM gitu Pak. Artinya tidak selamatkan diri masing-masing gitu. Jadi yang merasa ibaratnya mau nyebrang jembatan, wah saya jadi jembatan diinjek-injek, tapi dia nggak merasa diinjek-injek. Artinya apa?
goalnya bahwa kita semua sampai ke seberang. Mungkin dia posisi dia sebagai bumper gitu kan, sebagai yang diinjak. Tapi kalau dia punya prinsip ini adalah keluarga, kita kerjasama, dan nggak mungkin kan jembatan apa istilahnya ibaratnya tidak semuanya itu seperti puzzle gitu Pak. Artinya kalaupun ada satu piece yang tidak ada, itu nggak akan terbentuk puzzle gitu. Jadi semua dianggap penting. Walaupun dia bagian yang paling rendah, ataupun middle, ataupun top, semuanya penting. Karena kalaupun nggak ada satu aja, maka tidak akan terbentuk puzzle. Jadi intinya, bagaimana kita menciptakan kekeluargaan, dan juga edukasinya, Pak. Ya, saya merasa juga, Pak, sebelum jadi leader, mungkin training-training tentang kepemimpinan, itu kan belum dapat. Tentunya sejalan dengan proses untuk menjadi leader, kita sering atau diikutkan dalam training-training tentang ship leader, tentang teamwork, tentang service excellence segala macam, sehingga di situ bisa buat juga mengedukasi dan menambah wawasan. Oh, jadi yang namanya teamwork nih harus begini. Itu penting juga. Itu sih Pak pendapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih tambahannya ya dan sharingnya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tadi resources, competencies ya. Nah, competencies ini adalah human resource quality ya. Nah, ini adalah saya bilang seperti software ya. Software dalam satu komputer, di komputer suatu sistem ya, aplikasi. Nah, kompetens sering dalam praktek kita udah dengar ya. Punya kompetensi nggak? Kompetensinya apa sih? Kan gitu, ya. Nah, jadi dalam membuat satu strategi, ya, kompetensi itu seyogianya dilihat secara luas, ya. Jadi tidak hanya di skill atau knowledge, ya. Jadi sini juga ada kompetens. Bagaimana kompetens dari behavior-nya, behavior competences. Bagaimana? Ya, nah behavior competences itu yang bisa kita sebut di sini ada di luar itu adalah proaktif, ya. Terus inspirasi, inspire, ya. Proaktif dan inspire ini menginspirasi ini sebenarnya apakah itu masuk dalam kategori kompetensi? Karena kalau nulis ya udah pastilah ya, ada skill udah pasti. Nulis ya Anda bisa sekolah yang formal dan informal, skill bisa karena pengalaman kerja segala macam. Nah, proaktif dan inspire itu seperti apa kompetensinya? Ini kan ada yang mempertentangkan bahwa kedua faktor ini adalah faktor bawaan yang melekat pada sifat seseorang, karakter seseorang. Ya, kalau orang memang pendiam, gitu, mana bisa proaktif, kan itu, yang sifatnya introvert, ya, mana bisa menginspirasi orang, inspire. Ya. Jadi dalam praktek, kalau secara psikologi dasar itu benar, ya, bahwa orang yang introvert ya itu tidak bisa proaktif, orang tidak bisa menginspirasi, orang diam melulu. Kalau introvert kan gitu, dia ngomongin apa ya pokoknya nyimpen aja kan gitu. Nah, tetapi dalam membuat satu strategi ya itu harus juga diperhatikan kompetensinya apa, karena ini berhubungan dengan human resources quality pada saat kita menempatkan. Jadi kalau strategi manajemen itu kan bukan hanya bikin produk ya, tapi kita juga harus bisa menjual produk. Itu menjual produk itu apa? Kita membutuhkan sumber daya yang memang berkompeten ya. Nah, sekarang kita bilang, oh ya kalau memang begitu kita cari aja lah yang tidak introvert, cari aja yang itu. Nah, sekarang kalau misalnya dia udah manajer marketing, kalau masih tidak proaktif, tidak inspire, bagaimana? Sulit kan? Nah, jadi sebenarnya proaktif dan inspire itu bisa dipelajari. Ya, mau introvert mau apa, itu tetap bisa dipelajari, itu bisa diarahkan, ya.
satu tindakan yang proaktif ataupun menginspire. Jadi intinya di sini kompetensi itu bukan mau membahas bahwa bagaimana kita melatih orang yang menjadi proaktif dan inspire. Intinya di sini kompetensi itu butuh melihat lebih luas, ya, pandangan dan pengertian luas, mencakup 4 ini. Jadi ini ada yang, jadi dalam soft skill ini ada yang soft skill memang bawaan, ada yang soft skill non bawaan pun itu bukan menjadi satu halangan untuk meningkatkan satu kompetensi. Ya, jadi ada sering atau ada kalanya mempromosikan seorang staff atau apa, kita mempromosikan, oh ini kamu udah lama saya promosikan deh menjadi pimpinan unit di pelaksanaan di lapangan gitu. Oh saya nggak bisa Pak, saya orangnya itu pendiam Pak, dan saya orangnya kurang gesit Pak. Nah itu dalam membuat satu strategi manajemen itu bermasalah. Bermasalahnya bukan orangnya, itu bermasalahnya di kebijakan perusahaan. Karena setelah melalui satu pemantauan, satu assessment bahwa orang ini memang berbakat, ya. Tapi pada saat ditawarkan orang ini menolak. Di sini ada satu kegagalan manajemen personal, ya, personal atau misalnya HR management mengembangkan dan mengetahui bakat-bakat si karyawan. Nah ini berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Ya, karena ini pada saat mau dipromosiin, mau dikasih pada hari H dia tolak, itu bagaimana itunya, perencanaannya? Berarti harus ada plan B, ya kan? Nah, tapi plan B-nya itu artinya kalau plan B itu terjadi kalau plan A tidak berfungsi dengan baik, ya. Nah, plan A nilainya akan lebih tinggi daripada plan B. Itu yang pada umumnya. Nah, apakah mungkin membuat plan A dan plan B sama nilainya? Ya bisa aja ya, tapi itu istilahnya nggak efisien, ya. Itu efektif tapi tidak efisien gitu loh. Nah, jadi dalam kompetensi ini, ya, membuat satu strategi perusahaan atau pimpinan, ya, harus mempunyai pandangan yang lebih luas. Jadi pimpinan atau manajer atau siapapun lah yang membuat satu strategi, ya, levelnya apapun, mereka harus mempunyai satu pandangan yang lebih luas, ya. Istilah saya itu harus holistik, ya. Jadi wawasannya harus holistik. Jadi tidak terpaku pada disiplin ilmu parsial. Ini adalah mengenai kompetensi, ya. Berikutnya adalah mengenai employees. Employees ini adalah hardware-nya, ya. Hardware-nya ini pada saat membuat satu kebijakan, ya, itu kita selalu harus lihat hardware kita itu memenuhi syarat peraturan compliance with laws and regulation, ya. Untuk mengembangkan tenaga kerja atau mengembangkan satu kompetensi, kita ada training dan development, compensation and benefits, workforce planning, job design and analysis. Nah, ini mengenai hardware-nya ini, ya. Yang tadi kan software. Software itu bagaimana si karakter si orangnya itu bagaimana. Ini hardware-nya ini. Nah, hardware-nya ini sering ya sudah ada lah. Ini umum, ya. Kalau memang supaya pinter orangnya bisa itu dikirim aja training gitu. Yang masalah yang sering dihadapi di employees itu apa? Mereka sudah menerima ini semua dengan baik dari perusahaan. Semua baik, ya. Yang tidak baik itu apa? Apa bukan tidak baik ya? Maksudnya yang ada yang masih ada miss-nya, ada loophole-nya apa? Lubang tikusnya apa di sini loophole-nya? Lubang tikusnya adalah kita sering ada satu apa namanya? Satu kelalaian, ya. Kalau kelalaian terlalu berat lah, ya. Bukan kelalaian. Jadi ada satu tidak alert, ya. Tidak alert dalam hal apa? Setelah training, development, setelah kompensasi diberikan, semua ini udah bagus. Bagaimana kita reviewnya? What's next we should do? So, jadi bahasanya so what gitu loh. Kalau dia udah ikut training, development, nih udah keren, so what gitu loh. Kompensasi benefit udah dikasih, bonus gede, gaji gede sesuai dengan so what gitu loh. Apa yang perusahaan
mau lakukan. Tuntutannya ke depan itu apa? Tuntutannya yang harus yang positif, yang konstruktif ya. Jadi bukan yang kontraproduktif gitu ya, bukan yang produktif ya. Kalau kontraproduktif artinya kan banyak, apalagi ya ini sih satu filosofi ya, kalau bayarnya gede ya kerjanya ya harus kayak kuda kan gitu ya, dapat bonus gede ya kerjanya produksinya ya harus gede gitu. Benar nggak? Secara hard knowledge ya, maksudnya itu secara permukaan itu benar, tapi secara kualitas itu tidak benar. Karena yang mau dikembangkan itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Karena kuantitas bisa dikembangkan dengan mudah. Ya, Anda mau produksi misalnya dari 1.000 ton satu bulan menjadi 2.000 ton. Caranya bagaimana? Mesin sudah jalan 100% belum? Kalau belum, ya kita push jadi 100%. Setelah 100% masih kurang 500, kurang investasi tambah mesin, beres. Kuantitas. Tapi kualitas. Apakah kualitas bisa dengan cara begitu? Ya, defect dengan mesin satu full capacity jalan, defect 10%. Diturunkan tidak full capacity, 80% capacity, defect cuma turun 1%. Ini bagaimana? Nah ini yang perlu diperhatikan ya, reviewnya ini apa gitu ya. Jadi harapannya kita apa setelah di training development, harapannya apa? Apakah ada assessment kembali, internal assessment dari perusahaan? Apakah training itu memberikan manfaat apa? Meningkatkan skill, meningkatkan kompetensinya lah ya. Jadi kompetensi kan banyak itu saya itu meningkatkan kompetensi enggak? Kalau kompetensi tidak meningkat, ada masalah di mana? Nah, ini adalah mengenai employees, ya. Nah, yang terakhir ini elemen terakhir ini mengenai secure, ya. Secure itu standar, ya. Semua perusahaan atau lembaga itu kita kenal namanya SOP, Standard Operating Procedure, ya. Ada hierarchy, flowchart, best practice, consistent review. Nah, yang terakhir ini yang mungkin masih sedikit tertinggal, ya. Rejuvenation atau peremajaannya bagaimana? SOP tanya ada, oh SOP ada, perusahaan ada, jalan nggak jalan, hierarki perusahaan dibukanya, apalagi yang sudah ISO kan gitu, jelas itu ISO, kita ikutin ISO, kita surveillance setiap tahun ada, oke, ya. Nah, sekarang masalahnya apakah ini idealnya ya? Nah, apakah semua dijalankan sesuai dengan hakikatnya enggak? Gitu. Hakikat maksudnya dari SOP itu ya, bukan hakikat itu lolos ISO di surveillance bagus gitu ya. Nah, itu yang masalah nih. Jadi yang penting kalau ISO mau datang, surveillance mau datang, wah kita sibuk nih. Rapikan administrasi, semua meeting, semua beres datang di ACC, oke, good, oke, beres, that's it. Nah, tapi itu apakah hakikatnya seperti itu? Nah, jadi kalau bicara idealnya, itu sudah tercapai kualitasnya dan kuantitas. Kalau belum tercapai, kita perlu melakukan peremajaan. Nah, peremajaan itu bagaimana dilakukan kapan? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada satu kedisiplinan mereview secara periodik. Gitu. Ya, kalau tidak salah SOP itu kan kalau misalnya ISO gitu, itu kan diwajibkan setiap bulan itu ada meeting-meeting tertentu dan setiap 3 bulan meeting apa setiap apa. Nah, disitulah yang harus peran. Jadi bukan jadi sering dalam praktek itu ya kita meeting aja ya, karena meeting itu kan gathering bisa relax, bisa kita lepas lah kan gitu. Nah, tetapi apakah hakikatnya di situ? Ya, jadi tidak berarti juga kita harus kaku berhakikat bahwa oh di situ adalah ajang pembantaian ini gitu loh. Yang salah kita bantai-bantain ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Yang di situ masalah unity-nya tadi.
Tidak terjadi. Kalau terjadi pembantaian itu bukan unity, gitu loh. Ya. Nah di sini kalau SOP-nya sudah oke di sini, ya setiap strategi yang dibuat, kalau ada defect sedikit pun itu akan cepat terdeteksi. Ya. Nah kalau setelah ada defect yang terdeteksi dengan cepat, itu akan mendapat feedback. Ya. Nah jadi alertness-nya itu dalam perusahaan yang ada kalanya memang masih rendah. Ya, jadi alertness itu bisa juga yang kita sebutin sama kepedulian lah. Ya, karena kita bukan tidak peduli bahwa kita disebut tidak peduli, ya kita marah juga. Tapi ada kalanya judgement kita, judgement diri sendiri menentukan bahwa sesuatu yang perlu dipeduli itu dan yang tidak perlu dipeduli itu apa. Bobotnya itu nggak jelas, ya. Contoh kecil ini, ya. Nah, contoh kecil kalau ada perusahaan yang sudah menerapkan prinsip Jepang yang 5S, ya. Pertama dijalankan sampai dapat sertifikat, semua itu rapi. Begitu udah lewat meja udah mulai dokumen udah malas dirapikan, masukkan ke laci. Karena alasannya besok toh saya pakai lagi, nanti carinya susah, habis waktu segala macam. Nah itu SOP itu, ya. Nah itu tingkat kepedulian kita bagaimana? Alertness-nya kita bagaimana? Karena bobot si pelaku itu dia bilang, nggak perlu, ini nggak efek lah, ini kan besok tes saya pakai lagi, ngapain habisin waktu masukin keluarin. Nah, tapi itu ada satu disiplin dan alertness. Ya, bagaimana kalau misalnya, ya, sederhananya, ada penyusup ke kantor, dokumen taruh di atas meja, walaupun dokumen itu tidak penting, tapi dihamburin ke itu, terselip masuk ke kolong, gitu. Menurut penyusup itu dokumen tidak penting, tapi menurut pemilik ruangan itu penting. Nah ini bobotnya ini. Jadi supaya mau benar itu bobot itu harus diabaikan dan kita harus jalankan sesuai dengan SOP. Nah itu butuhnya SOP. Ya. Nah ini adalah rangkaian materi untuk yang sources. Ya, oke. Nah untuk sources ini ada yang mau diskusikan, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, izin Pak. Silakan. Permisi Pak. Silakan Bapak. Iya, ini mohon maaf sebelumnya Pak karena tidak bisa menampilkan wajah ya kamera karena sedang rusak gitu. Iya, yang pertama sebelum yang ke employee ya Pak. Ini tertarik juga Pak. Termasuk nanti minta. Employee. Termasuk nanti minta. Halo. Kompetenses? Tadi yang kaitannya maksudnya dengan kompetensi? Silakan. Ya kaitannya yang efektif dan efisien tadi Pak. Ya tadi Bapak menyampaikan gitu ya. Silakan ya, Pak. Ya Bapak tadi menyampaikan mana dahulu gitu kan antara efektif dan efisien gitu. Tadi dicontohkan soal keramik itu yang menonjolkan sisi efektif kemudian efisien. Nah kalau dikaitkan kondisi sekarang Pak, bicara banyaknya muncul perusahaan-perusahaan startup ya Pak ya. Bahkan bisa kita simpulkan sekarang ini bukan mana dulu, bisa jadi opsi ya Pak. Mana yang dijalankan dari sisi manajemen perusahaan lebih ke efektif atau ke efisien. Contoh katakanlah perusahaan startup sekarang. Perusahaan startup itu kan kalau bicara laporan keuangan itu mana sih yang profit kan gitu ya Pak. Artinya dari sisi profit itu minus, debt equity ratio juga tinggi gitu. Ya Gojek, Bukalapak. Gitu. Nah tapi si investor di sini melihatnya sisi lain yang dilihat, banyaknya jumlah pengunjung, kemudian juga jumlah yang mengakses atau yang mendownload gitu ya. Sehingga perusahaan-perusahaan startup ini valuasinya dihargai tinggi meskipun tidak profit atau tidak efisien. Jadi yang dikedepankan itu efektif seberapa banyak bisa
menggapai jumlah user gitu Pak. Dan itu bicaranya bukan pada level private company gitu. Bahkan pada saat perusahaan dia sudah menjadi perusahaan publik pun asumsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan tersebut meskipun masih minus itu masih berlangsung Pak. Contoh Tesla ya. Itu Tesla kalau dibandingkan dengan Toyota bisa 10:1 bicara produksi. Tapi valuasi Tesla itu dinilai lebih besar gitu ketimbang Toyota gitu. Terus yang kedua Bank Jago. Bank Jago itu luar biasa. Pada saat bank itu diakuisisi oleh Gojek ya, dia mengalahkan valuasi Bank Mandiri, Bank BNI. Padahal kalau dari segi perusahaan Pak belum untung tuh Pak, belum minus gitu ya. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bapak terkait fenomena yang saat ini ada gitu ya dengan konsep-konsep strategic management gitu ya. Ya. Itu ketika diadaptasikan ke perusahaan yang startup atau digital 4.0 itu seperti apa Pak gitu ya. Dari sisi interpretasinya itu yang pertama Pak. Karena sudah bergeser Pak. Ya. Jadi sekarang ini perusahaan startup bermodalkan website itu bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan seperti ya Katro Cina dan lain-lain gitu Pak, yang asetnya justru besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait employee Pak. Employee itu memang kalau kita di atas kertas Pak menghendaki Pak, top manajemen itu menginginkan SDM